Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita disedihkan, kita dikejutkan oleh berita banyaknya para ulama kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di WhatsApp itu ada seseorang yang membuat list, artinya daftar para ulama yang telah wafat dari tahun Februari, dari bulan Februari. Ternyata teman-teman, angkanya itu sampai hampir 90. Pada tahun 2020 ini, saya ini adalah nyantren di Jawa ketika SMP itu, di Jawa 4 tahun setengah di pesantren Ar-Risalah, Ma'adur Risalah Al-Asri Al-Mubarmaj Al-Alami. Mudir kami yang tercinta, Al-Maghfurlah Al-Marhum Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Ma'sum Yusuf meninggal dunia pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa beliau, Allah terima amal ibadah beliau, dedikasi beliau, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat setinggi-tingginya derajat beliau di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir-akhir baru kemarin hari Selasa, kita juga dikagetkan oleh kabar, dengan kabar kematian daripada pimpinan pesantren At-Taqwa Pusat, guru kami tercinta. Saya di At-Taqwa itu setahun setengah. Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Maghfurlah, Al-Marhum Kiai Haji Nurul Anwar LC. Masya Allah, saya adalah alhamdulillah telah menikmati belajar bersama beliau. Beliau ajari selama setahun setengah itu. Beliau adalah termasuk Masya Allah ulama yang ilmunya dalam, dan kita para santrinya telah mengambil faedah banyak daripada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya, dan semuanya para ulama yang meninggal, para ulama kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di sisinya di tempat yang terbaik. Teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bersumber daripada sahabat Nabi yang mulia Abdurrahman ibn Sakhar, yang lebih populer dengan nama Abu Hurairah, dengan laqabnya Abu Hurairah, kunyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yuqbadhal ilmu wa takthuruz zalazil wa yataqarabaz zaman." Ila akhir al-hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat tidak akan terjadi sampai ilmu itu dicabut. Hatta yuqbadha al-ilmu. Saya ingin menyatakan teman-teman sekalian bahwasanya kematian para ulama itu merupakan min asyrat as-sa'ah. Kematian para ulama itu merupakan tanda-tanda daripada dekatnya mau terjadinya hari kiamat.
Kata Nabi SAW, kiamat itu nggak mungkin terjadi hatta yuqbadal ilmu, sampai ilmu itu dicabut. Di dalam kitab Irsyadus Sari ila Syarhi Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Qastallani menyatakan kiamat itu nggak mungkin terjadi sampai ilmu dicabut. Maksudnya adalah bimautil ulama wa kathratil juhala, dengan matinya para ulama dan banyaknya orang-orang yang bodoh terhadap agama ini, yang suka berbicara soal agama. Wa takthuraz zalazil, dan kiamat nggak mungkin terjadi sampai banyak gempa di mana-mana. Kita bedanya menyaksikan. Wa yataqaraba az-zamanu, dan kita perhatikan, Masya Allah, zaman semakin singkat. Setahun bagaikan sebulan, teman-teman sekalian. Sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan satu hari, satu hari bagaikan satu jam bagaikan ya terus dan seterusnya. Sangat singkat sekali dan kita merasakan itu. Baru kemarin Jumat udah Jumat lagi. Jadi saya ingin menyatakan bahwa tanda yang pertama yang Rasul sebut dalam hadis ini adalah, jadi min asyrat as-sa'ah, daripada tanda-tanda dekatnya hari kiamat besar itu adalah dicabutnya ilmu. Maksud daripada dicabutnya ilmu adalah kata para ulama bimautil ulama, dengan matinya para ulama, teman-teman sekalian. Al-Imam Al-Hasanul Basri, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, pernah menyatakan, mautu al-alimi thulmatun fil islami la yasudduha syai'un makhtalafa al-lailu wan nahar. Makhtalafa al-lailu wan nahar. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau menyatakan, ulama salaf, kematian orang alim itu, teman-teman sekalian, itu merupakan kebocoran. La yusaddiduha syai', kebocoran ini nggak mungkin ditambal dengan sesuatu. Kebocoran ini nggak mungkin ditambal sesuatu selama bergantinya malam dan siang. Artinya kebocoran ini nggak mungkin ditambal dengan apapun. Saking pentingnya peran para ulama, teman-teman sekalian. Makanya Umar bin Al-Khattab pernah punya pernyataan. Beliau menyatakan adalah mautu alfi abid ahwanu min mauti alimin basirin bihalalillahi wa harami. Kata Amirul Mukminin Al-Khattab, teman-teman sekalian, matinya 1000 ahli ibadah, perhatikan. Matinya 1000 ahli ibadah itu lebih ringan daripada matinya satu orang alim yang mengerti halal haramnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Kenapa kok kematian, teman-teman sekalian, kematian para ulama kok nggak seperti matinya orang biasa? Atau dalam pernyataan Umar ini, kenapa coba orang yang ahli ibadah itu, bahkan Umar menyatakan alfu abid, 1000 orang ahli ibadah itu matinya lebih ringan daripada matinya satu ulama. Dikarenakan orang kalau ahli ibadah, dia ibadah misalnya rapi, 5 waktunya di masjid, sunnahnya, sedekahnya, haji dan sebangsanya. Dikarenakan orang-orang yang ahli ibadah, teman-teman sekalian, mereka adalah menyelamatkan diri mereka dengan ibadah sendiri. Jadi ketika mereka rajin ibadah, mereka sedang menyelamatkan diri mereka sendiri. Akan tetapi kalau para ulama walaupun satu alim pun, dia adalah menyelamatkan ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat, teman-teman sekalian, dengan ilmunya. Disampaikan kepada para umat. Kesalahan-kesalahan mereka diperbaiki. Ketika mereka lalai, diperingati. Ketika mereka terlena, diingatkan. Itu ulama luar biasa, teman-teman sekalian. Makanya wajar Umar bin Khattab menyatakan, mautu alfi abid ahwanu min mauti alimin basirin bihalalillahi wa harami. Matinya 1000 orang yang ahli ibadah itu lebih ringan
daripada matinya orang yang satu alim, satu ulama yang mengetahui halal haramnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, jadi matinya para ulama itu adalah tidak seperti matinya orang biasa. Kenapa teman-teman sekalian? Alasan yang kedua adalah dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan sendiri, Rasulullah SAW yang mendeklarasikan sendiri, Rasulullah SAW ya yang mengabarkan sendiri. Beliau menyatakan al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi kalau seandainya ada ulama satu meninggal dunia, berarti pewaris nabi, salah satu pewaris nabi telah meninggal. Rasul itu meninggalkan tidak mewarisi harta benda, tidak mewarisi harta, tidak mewarisi benda, tidak. Akan tetapi hum warathu, mereka mewarisi ilmu. Ulama itulah pewaris para nabi, teman-teman sekalian. Kalau salah satu di antara mereka meninggal dunia, berarti salah satu daripada pewaris nabi telah meninggal dunia. Dan ketika pewaris nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak kepincangan, kebocoran yang akan melanda kita. Setelah kematian daripada Umar bin Al-Khattab, ketika beliau sholat subuh, ditusuk, ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ada seorang sahabat bernama Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid berkata seseorang kepadanya, "Ma yubkik? Kenapa kau menangis wahai Sa'id bin Zaid? Apa yang membuat kamu menangis?" Kata sahabat yang mulia itu, kata Sa'id bin Zaid, "Abki 'alal Islam." Saya menangisi atas kerugian yang menimpa kaum muslimin. Ketika beliau berkata, Inna mauta Umara thalama al-islama thulmatan la turattaqu ila yaumil qiyamah. Kata sahabat yang mulia ini, sungguhnya kematian Umar bin Al-Khattab adalah merupakan kebocoran. Sesungguhnya kematian Umar bin Al-Khattab adalah menimbulkan kebocoran dalam Islam yang tidak mungkin ditambal dengan apapun sampai hari kiamat. Gitulah teman-teman, kenapa orang alim matinya nggak seperti orang biasa? Dikarenakan orang alim adalah pewaris para nabi, teman-teman sekalian. Yang ketiga, kenapa orang alim itu adalah matinya nggak seperti orang biasa? Alasannya adalah Allahu zakka al-ulama wa zakka syahadatahum fil alamin wastafahum syuhada'a wahdaniyatihi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mensucikan para ulama, Allah mensucikan kesaksian para ulama, dan Allah Subhanahu wa taala memilih para ulama sebagai para saksi-saksi keesaannya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 18, teman-teman sekalian. Allah menyatakan, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu al-azizu al-hakim." Perhatian. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Masalah tauhid, menganggap hanya Allah sesembahan, yang selainnya adalah makhluk tidak berhak disembah. Allah bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan para malaikat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu, qaiman bil qist, maksudnya adalah yang mengamalkan ilmunya, yang lurus, maksudnya yang lurus. Ulama-ulama yang rabbani.
La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Aziz Al-Hakim. Ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Perhatikan teman-teman sekalian. Tauhid adalah masalah nomor satu dalam hidup ini. Tauhid adalah masalah yang paling Masya Allah. Andai kata Anda punya dunia dan seisinya, tetapi Anda tidak bertauhid, Anda tidak Islam, akidah Anda tidak benar, maka apapun yang Anda punya itu nggak ada gunanya. Kalau seandainya Anda adalah kehilangan dunia, tetapi Anda bertauhid, Anda adalah orang yang, ya, Anda adalah termasuk orang yang bahagia. Karena dengan bertauhid itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan, Allah akan mendedikasikan, mengaruniakan segalanya kepada Anda. Ketika Anda bertauhid, Anda menganggap Allah saja sesembahan. Tetapi ketika kita teman-teman sekalian adalah tidak bertauhid, walaupun kita punya segalanya, maka sejatinya kita adalah nol. Tujuan kita adalah kerugian, kerusakan, kehancuran, penderitaan. Perhatikan, Allah menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Masalah tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak para malaikat untuk bersaksi tentang ketauhidannya, tentang keesaannya. Dan Allah juga mengajak para ulama wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Perkara yang sangat luar biasa ini Allah ajak para malaikat, plus Allah ajak juga para ulama bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, karena Dia adalah satu-satunya pencipta. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi, teman-teman sekalian, ya, sahib kitab ya tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan, "Lau kana ahadun asyrafa minal ulama laqaranahumullahu bismihi wasmil malaika." Ya, wasmi malaikatihi. Kata Al-Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat ini, kalau seandainya ada seseorang yang lebih mulia daripada ulama, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertakan mereka dengan namanya dan dengan nama para malaikatnya. Jadi teman-teman sekalian, kenapa orang alim itu matinya tidak seperti biasa orang yang biasa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan kesaksian mereka. Dengan cara apa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan para ulama untuk bersaksi soal keesaan soal ketauhidan. Itu yang ketiga. Kemudian teman-teman sekalian, kenapa juga ya, soal ini saya ulang-ulang terus, kenapa matinya orang alim itu nggak seperti matinya orang biasa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman sekalian, suatu saat Rasulullah SAW ya bersama para sahabat kayak mengajukan sesuatu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, umatmu ada yang alim sama yang ahli ibadah, mana yang bagus? Mana yang lebih bagus? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha wa malaikatahu. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Ya. Keutamaan orang yang alim di antara umatku, ya. Keutamaan orang yang alim di antara umatku, ya, atas orang yang ahli ibadah saja. Artinya ini orang alim ibadah, alim mengajarkan manusia, sama orang yang hanya ahli ibadah, ya, itu adalah seperti keutamaanku, kata Nabi, ala adnakum, atas orang yang paling rendah di antara kalian. Artinya luar biasa sekali, jauh sekali orang alim itu. Keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaan Nabi di atas umat Nabi yang paling rendah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradhin. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan para malaikatnya dan penduduk langit serta penduduk-penduduk bumi, hatta an-namlata fi juhriha, sampai semut di lubangnya, wa hatta al-hut, sampai ikan paus di lautan, la yusalluna ala muallimin nasi al khaira, mereka semua berselawat, mereka semua mendoakan kepada para ulama yang mengajarkan kebaikan bagi manusia. Luar biasa sekali para ulama. Jadi matinya bukan sama seperti orang yang biasa, teman-teman sekalian. Hadis hasan, kata al-Imam At-Tirmidzi, kata beliau, hadza haditsun hasan, inilah hadis yang hasan. Taib. Kemudian teman-teman sekalian, yang harus diingat adalah min aqidati ahli sunnati wal jamaah, daripada akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus kita miliki sebagai ahli sunnah wal jamaah adalah kita adalah harus menghormati para ulama kita, teman-teman sekalian. Wa nahnu nataqarrabu ila Allah Subhanahu wa ta'ala bitaqdirina lahum, biihtiramina lahum. Dan kita anggap ya, penghormatan kita kepada ulama adalah suatu ibadah. Dengan ibadah itu kita mendekatkan kepada Allah. Kita mendekatkan diri kita dengan cara kita, dengan salah satu cara kita adalah kita menghormati para ulama, kita mengagungkannya, ya. Kita berinteraksi baik kepada mereka. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul menyatakan, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqahu. Kata Nabi, bukan dari umatku ya, yang tidak menghormati yang kecil ya, yang tidak ya, kalau bukan dari umatku yang kecil tidak menghormati yang besar tidak menyayangi kecil, dan bukan daripada umatku yang tidak mengetahui keagungan para ulama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Al-Imam Al-Munziri, seorang ulama ahli hadis, seorang ulama besar yang meninggal akhir abad ke-6 ya, 500-an berapa, 580-an kalau nggak salah. Beliau menyatakan isnadu hasan, hadis ini sanadnya adalah hasan, teman-teman sekalian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai teman menyampaikan kepada teman-teman semua, hati-hati dengan para ulama. Daripada tadi nyatakan daripada min aqidati ahlussunnah wal jamaah, daripada akidah ahlussunnah wal jamaah kita harus menghormati para ulama, kita harus berkata baik kepada para ulama, tindakan kita harus manis kepada para ulama. Kenapa teman-teman sekalian? Ya dikarenakan mereka adalah hamalatul Islam. Ya, dikarenakan mereka itu adalah pembawa agama ini, mereka yang mengajari kita, mereka yang menuntun kita. Mereka yang menanti memberikan syafaat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya nanti. Ya. Dan hati-hati kita kalau misalnya ngomongin para ulama, ghibahin para ulama, menggunjing para ulama. Sebab ada tuh ya, dalam kitab-kitab, contoh dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatul Quran atau kitab Tadhkiratus Sami ya, karangan daripada Ibnu Jama' Asy-Syafi'i ya. At-Tibyan adalah karangan daripada Imam Nawawi, sering disebutkan. Jadi darahnya para luhum al-ulama masmumah, dagingnya para ulama adalah beracun. Arti kalau kita ngomongin para ulama, jelekin para ulama dengan perucapan kita atau dengan perbuatan kita atau menyakiti mereka, maka seakan-akan kita memakan daging para ulama. Daging itu beracun, maka racun itu adalah menghancurkan kita, teman-teman sekalian. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada faidahnya. Marilah kita jaga para ulama kita hadiri majlis-majlis ta'lim mereka, kita minta berkah dari mereka. Kalau kita punya urusan, kita datang kepada para ulama, kita minta doa kepada mereka. Kalau ada kesulitan, kita datang kepada para ulama kita minta solusi. Insya Allah mereka akan memberikan solusi-solusi yang sifatnya adalah memecahkan masalah kita. Syukran jazilan ala husnul timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.